Halo semuanya, saya Giri Reksa Viviana dan rekan saya Cika Prestia. dari kelas 10-2 Astawi Mangku Alam akan menjelaskan teori tentang Hindu-Buddha. Let's go! Masuknya Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha pada awalnya berkembang di India. Setelah itu barulah menyebar ke negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Masuknya Hindu dan Buddha di Nusantara dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Melalui hubungan perdagangan muncul pengaruh bagi kedua belah pihak dan terjadilah akulturasi kebudayaan. Candi Hindu maupun Buddha pada dasarnya merupakan perwujudan akulturasi budaya lokal dengan budaya India. Misalnya, berakhirnya zaman prasejarah Indonesia dan perubahan dari kepercayaan kuno seperti animisme dan dinamisme menjadi kehidupan beragama yang memuja Tuhan dengan kitab suci. Kebudayaan Hindu dengan mudah diterima rakyat Nusantara karena adanya persamaan kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Nusantara. Teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori kesatria. Teori kesatria dikemukakan oleh C.C. Bird, Mukherjee, J.C. Mons pada zaman masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lambat laun mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha yang sebelumnya mereka anut. Kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari teori kesatria adalah adanya informasi dukungan dari Prof. Dr. J.L. Mons yang mengungkapkan bahwa kaum kesatria mengalami kekalahan perang pada abad ke-4 hingga ke-6. Kekalahan tersebut membuat kaum kesatria melarikan diri ke Nusantara. Sementara itu, kelemahannya adalah kaum kesatria tidak dapat menghindukan seseorang. Teori yang kedua ialah teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krom. Teori ini menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu-Buddha lah yang menyebar utama agama tersebut di Nusantara. Karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin, ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka berinteraksi sekaligus memperkenalkan agama dan kepercayaannya kepada masyarakat. Lalu, kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihan dari teori Waisya yaitu 1. Adanya interaksi sosial antara pedagang India dengan masyarakat lokal. Lalu yang kedua, Indonesia mempunyai sumber daya alam melimpah sehingga para pedagang asal India tertarik untuk melakukan aktivitas perdagangan. Lalu yang ketiga, terdapat kampung keling yaitu kampung yang didirikan oleh pedagang India saat menetap di Indonesia. Lalu yang keempat, adanya perkawinan antara pedagang India yang menetap dengan masyarakat lokal Indonesia. Meskipun memiliki kelebihan, teori Waisya juga mempunyai sejumlah kelemahan, antara lain, kasta Waisya cenderung kesulitan untuk mempelajari ajaran agama Hindu dan Buddha karena menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa yang membutuhkan kemampuan khusus. Biasanya bahasa ini bisa dibaca oleh kaum Brahmana. Lalu, kaum Waisya datang hanya untuk tujuan berdagang sehingga kemungkinan untuk menyebar agama cenderung rendah. Lalu teori yang ketiga yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Van Leer. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama Hindu-Buddha tersebut untuk raja dan rakyatnya di Nusantara. Lalu, adapun beberapa kelebihan teori Brahmana adalah kesatu, yaitu adanya prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang bisa dibaca oleh kaum Brahmana. Lalu, kaum Brahmana memahami ajaran agama Hindu-Buddha karena tergolong sebagai kaum terdidik.
Lalu kekurangannya yaitu terdapat ajaran Hindu kuno yang menyebutkan jika kaum Brahmana tidak boleh menyeberang lautan serta meninggalkan tanah airnya. Yang keempat itu ada teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Teori ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran Hindu-Buddha yang pesat di India, kabarnya sampai terdengar sampai ke Nusantara, dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk berguru ke India. Setelah mereka berguru dan pulang ke Nusantara, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana sebagai pemuka agama dan pendeta. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya, yaitu teori ini cenderung lebih efektif karena rakyat berinisiatif sendiri datang ke India untuk mempelajari agama Hindu-Buddha. Keberadaan prasasti Nalanda mengenai pembangunan wihara untuk para pelajar di wilayah Kerajaan Sriwijaya yang hendak menuntut ilmu di India. Sayangnya, teori ini memiliki kelemahan, yaitu orang Indonesia kala itu tergolong pasif untuk memiliki inisiatif dalam mempelajari agama sendiri. Ada kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu kerajaan Hindu. Yang pertama, kerajaan Kutai berdiri pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan terkenal yaitu Raja Mulawarman. Terus kerajaan Tarumanagara pada abad ke-5 Masehi. Raja terkenal yaitu Purnawarman. Kerajaan Kediri pada abad ke-11 hingga 12 Masehi. Raja yang terkenal yaitu Jayabaya. Kerajaan Singgasari abad ke-13. Raja yang terkenal yaitu Kartanegara. Dan yang terakhir yaitu kerajaan Majapahit berdiri pada abad ke-13 hingga 15 Masehi. Raja yang terkenal yaitu Hayam Wuruk. Terus ada kerajaan Buddha, kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga 13 Masehi. Raja yang terkenal yaitu Balaputradewa. Yang kedua ada kerajaan Mataram kuno yang berdiri pada abad ke-8 hingga 10 Masehi. Terbagi dalam dua dinasti besar yaitu Sanjaya yang bercorak Hindu dan Shailendra yang bercorak Buddha. Ini ada beberapa peninggalan kerajaan Hindu-Buddha, antara lain yaitu candi. Candi terdapat Candi Prambanan Mataram kuno, Candi Borobudur Mataram kuno, Candi Dieng Kalingga, Candi Gedong Songgo Mataram kuno, Candi Penataran Singgasari, Candi Sewu Mataram kuno, Candi Kalasan Mataram kuno. Ada juga prasastinya yaitu Prasasti Yupa Kerajaan Kutai, Prasasti Ciaruten Kerajaan Tarumanegara, Prasasti Tukmas Kerajaan Kalingga, Prasasti Canggal Kerajaan Mataram kuno, Prasasti Kedudukan Bukit Kerajaan Sriwijaya. Masa kemunduran. Setelah memasuki abad ke-10 sampai abad ke-12, kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu maupun Buddha di Indonesia mulai mengalami kemunduran. Secara umum, faktor-faktor penyebab runtuhnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha sebagai berikut. Yang pertama, terdesaknya kerajaan-kerajaan kecil oleh kerajaan-kerajaan besar. Yang kedua, tidak ada pengadaran pemimpin sehingga tidak ada pemimpin pengganti yang setara dengan pendahulunya. Yang ketiga, munculnya perang saudara yang melemahkan kerajaan. Keempat, kemunduran ekonomi perdagangan negara. Dan yang terakhir, tersiarnya agama Islam yang mendesak agama Hindu-Buddha. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga materinya bermanfaat. Terima kasih. Thank you for watching.